warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita berjumpa dengan tanggal ketiga di tahun baru, di bulan Muharram 1447 Hijriah. Berarti kalau dihitung-hitung semenjak Rasulullah menjadi Nabi sampai hari ini sudah 1,5 abad. Hijriah itu dimulai 13 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Saat usianya 53 tahun Hijriah itu baru disandarkan ke sana ketika beliau berhijrah ke Madinah. Jadi usia agama kita ini bukan usia umat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu memang sudah 1,5 abad. Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak yang memeluk agama kita, yang semakin mengerti tentang syariat Islam, yang mengerti tentang tata aturan ihsan di dalam Islam. Tentunya itu semuanya adalah satu kesyukuran yang perlu kita haturkan kepada Allah dengan sedalam-dalamnya. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa penting kita bersyukur tentang anugerah yang diberikan oleh Allah dengan adanya Islam, di mana kita di akhir zaman? Ibadah itu akan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. Agama atau ajaran Islam itu akan sangat lebih mudah untuk diamalkan ketika kita dalam kondisi mayoritas. Kalau dalam kondisi minoritas kita tidak membayangkannya bagaimana susahnya. Hanya disampaikan oleh Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini ad-dha'ifi, dibanding dengan orang beriman yang lemah. Nah, dengan kekuatan iman itu loh yang perlu kita jaga, kesyukurannya. Sehingga kalau sesuatu itu kalau tidak dianggap istimewa, jadi bosan. Ya, kita berbicara rumah kita yang dulu kita berjuang keras untuk mendapatkannya, gara-gara tetangga yang mengganti cat rumahnya, maka rumah kita kelihatan kusam. Saat rumah kita kelihatan kusam, saat itu muncul rasa kurang syukur di dalam hati kita. Jeleknya rumahku, kayaknya harus beli lagi. Kendaraan pun juga begitu. Jika kita melihat kendaraan kita mungkin ya sudah 5 tahun dari pembeliannya, atau mungkin sudah 10 tahun. Kemudian ada teman, tetangga, atau orang yang kita kenal dengan kendaraan barunya, maka kelihatan sekali kayak kendaraan kita itu tidak penting. Padahal selama ini mengantar kita ke sana kemari. Nah, Islam itu juga begitu. Sholat yang kesannya hanya jadi rutinitas 5 kali sehari, puasa yang hanya jadi rutinitas dalam setahun sekali di bulan Ramadan itu 30 hari, dan yang lain-lain,
itu nanti akan berpotensi karena tidak adanya variasi. Ya kalau kalah sama Indomie kan, Indomie itu ada rasa ayam, dari rasa ayam berubah menjadi ayam bawang, dari ayam bawang jadi ayam geprek. Nah, kalau sholat tidak ada. Maghrib itu ya sejak dulu ya itu ya 3 rakaat itu. Mau di model bagaimana lagi ya tidak ada. Nah inilah yang penting, kayak istilahnya tasji itu dari kata-kata syaja'ah, membuat sesuatu itu bergelora, bersemangat gitu. Sholat itu biar semangat bagaimana ya gitu. Belajar itu biar semangat bagaimana ya. Seperti olehnya kita mengejar harta dimensi duniawi. Nah, salah satunya adalah dengan rasa syukur yang mendalam. Ya Allah, terima kasih saya terlahir di Indonesia di tahun 2025. Maksudnya ya sekitar tahun 2000 ke atas atau mungkin 90-an atau 80-an. Saya angkatan 80-an, mungkin ada yang 70-an atau ya, dilalah kita ini tidak lahir sebelum tahun 1945. Nah itu kan mau sholat saja susah katanya, apalagi tahun 1965. Saya orang Ponorogo, sebelah utara saya itu Kota Madiun. Kota Madiun itu lahirnya Pak Muso. Pak Muso itu gembongnya PKI, kakek neneknya PKI. DNIDIT itu kan generasinya. Itu kalau di pondok-pondok, biar sekecil apapun pondoknya, kita dikejar-kejar. Kakek itu cerita katanya, harap sholat yang angel, mau sholat saja itu susah. Ya, kalau dulu itu kan kalau di Jawa namanya langgar, sanggar itu ya. Kayak depan rumah atau samping rumah yang terbuat dari kayu-kayu, ya kecil-kecil. Mungkin kalau orang sholat itu dulu berjamaah katanya ya cukup 8 orang atau 10 orang. Masjid belum sebesar-besar hari ini. Nah, itu kalau mau sholat saja ketakutan. Zaman Gestapo itu, wah dihabisi. Jadi Masya Allah. Nah setelah itu lebih parah lagi. Orang-orang yang kelihatan berafiliasi dengan ya PKI itu, di zamannya Pak Muso itu setiap malam diambillah para pemuda-pemuda ini ya, jadi diambil satu truk terus kemudian disembelih. Itu kalau kakek cerita itu saya ngeri juga. Orang muslim disembelih, setelah itu kemudian orang yang berafiliasi atau membela PKI diambil setiap malam minimal satu truk disembelih. Masya Allah. Dan itu sesama orang Indonesia. Nah enaknya kita hari ini kalau bermasalah paling hanya ya di belakang digibahi gitu saja. Nanti habis sholat 5 waktu salaman lagi, dosanya rontok lagi gitu. Habis sholat nanti digibahi lagi, ya begitu saja. Ini enaknya. Kalau dulu ya Masya Allah, ya saya belum lahir. Ya kalau ditanya Ustadz apakah belum lahir, ya belum. Kita mengenang masa-masa dulu ya, manajemen konflik itu sangat parah orang-orang dulu. Penyelesaiannya itu di medan laga. Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah di medan laga di perang Jamal. Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah di medan laga. Di medan laga itu bukan ring tinju, perang, bawa pasukan semuanya di perang Siffin. Kalau kita ada masalah sedikit kan kita ini, Masya Allah, zaman akhir ini begitu berkahnya ya. Jadi kita benar-benar bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin itu tadi. Sholat enak, masjidnya ada AC-nya, ada atapnya. Dulu katanya atapnya tahun 60-an itu ya atapnya ya ijuk, atapnya ya masih itu. Ya terus kemudian jadi genteng, sekarang sudah dengan bajanya dan Masya Allah kita ini sholat nyaman sekali hari ini. Ngaji, ya kalau dulu kata bapak saya beli kitab Ihya itu jual kambing. Nah, kambingnya 4 karena harganya mahal. Dulu katanya kitab Ihya itu harganya 30.000 mahal. Kalau 30.000 itu jual kambing 4 ya di tahun 70-an katanya. Nah sekarang kitab Ihya itu harganya yang 4 itu kalau kita beli di Toha Putra yang di Alauddin itu harganya hanya 360.000.
lebih mahal atau lebih murah daripada sarapan kita sekeluarga. Ya, ya, ya meskipun seperti itu akhirnya ya seperti itulah ya. Nah, peminatnya semakin sedikit nih. Bersyukurnya di Masjid Bukit Baruga itu saya baca kitab masih banyak yang mau tinggal. Karena ada buburnya Ustadz, tidak sih, buburnya belum ada, kita sudah ngaji. Ya, itu terima kasih sekali saya kepada Allah dan kepada jamaah yang senantiasa kita belajar bersama. Dimana sebenarnya kalau di luar sana kan lebih menarik. Di sini suruh duduk di lantai, ya seperti itu. Kalau di luar sana kan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang nasyat. Nasyatun itu semangat, ya. Jadi penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, penuh dengan motivasi. Dengan adanya gairah, semangat, motivasi, hal-hal yang baik itu menjadi berenergi. Kalau tidak ada motivasi, ya kurang berenergi. Salah satu motivasinya Nabi itu adalah hadis-hadis tentang fadilah amal. Barang siapa sholat subuh, gitu kan, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Sholat subuh berjamaah itu seperti orang sholat qiyamul lail semalam suntuk dan macam-macam itu, masya Allah. Nah, kadang-kadang kan kita sudah lupa dengan fadilah-fadilah tersebut, tapi kita sudah langsung melakukannya. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada bab ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalitsu wal 'ishrun, bab yang ke-23 fi kasri syahwataini. Di dalam menjelaskan tentang bagaimana cara kita memecah 2 syahwat. Al-batnu, nah, boleh dibaca al-batnu, boleh dibaca al-batni, syahwat perut, wal faroji, dan syahwat kemaluan. I'lam anna man sya'a jami'al afati, i'lam ketahuilah anna man sya'a, bahwa sesungguhnya tempat munculnya jami'al afati, man sya'a jami'ul afati, seluruh kerusakan di muka bumi ini itu adalah syahwatul batni. Yang pertama adalah syahwatul batni, syahwatnya perut. Wa minha, dan disebabkan syahwatnya perut itu tadi yang suka kekenyangan dan sebagainya, tash'adu, menjadi bergejolak syahwatul farji, syahwatnya kemaluan. Wa minha, dan sebab syahwatnya farji itu usiba Adamu, ditimpa Adam alaihi salam, fa ukhrija minal jannati, kemudian dia dikeluarkan dari surga. Wahiyallati tantahi birrojuli, wahia, dan ini artinya syahwat ini allati tantahi, yang menjadi puncak birrojuli pada seorang laki-laki, ila ayyatlubat dunya, untuk mencari dunia sepanjang usianya, wayarghabu fiha, kemudian dia tenggelam di dalamnya. Ini pelan-pelan ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah wal hadirat, pembahasan kita dari waktu ke waktu kayak semakin berat. Ya, karena sudah bab-bab ini kemarin bahas zikir, bahas kholwat, bahas diam, macam-macam. Kalau kurang menarik mohon ditahan sedikit saja ya. Pokoknya bagaimana caranya bikin menarik lah ya. Nah, Nabi Adam itu turun ke muka bumi menurut beberapa riwayat. Kata syajarah itu, wala taqroba hadhihi syajarah, yang dimaksud syajarah itu bukan pohon secara nyata, bukan satu pohon yang ada di di pohon di surga yang nyata, tapi makna syajarah itu adalah zakarur rojuli, alat kemaluan laki-laki gitu.
pelan-pelan ya. Kan kita tidak tahu, sama-sama belum lahir waktu itu. Ya. Hanya kalau di surga itu dulu syahwat itu tidak boleh. Ya, berhubungan badan itu belum boleh dulu katanya. Nanti kalau yang ahli-ahli thariqah bisa dikaji secara mendalam. Kata wala taqroba hadhihi syajarah, pohon ini, pohon itu ya pohonnya bapak-bapak itu. Kalian berdua ini jangan dimain-mainkan. Makanya ketika kita mengedukasi anak-anak kecil yang belum balik atau sudah balik yang dia belum masuk usia nikah, itu namanya istimta, itu mamnu. Istimta itu apa? Main-main alat kelaminnya itu loh ya. Jadi sebelum adanya HP, sebelum adanya gambar-gambar porno dan sebagainya, mainan itu memang menyenangkan. Nah, ya latuk-latuk. Nah, itu kalau sudah latuk betul ya bahaya kan gitu. Nah, apalagi ketika dia belum memiliki pasangan hidup. Seorang anak yang sudah terbiasa memainkan alatnya itu menjadi candu. Bahkan kalau kita bahas di belakang nanti, seseorang yang masa mudanya itu banyak istimta itu ya main-main itu yusibu bimusibatin walau kana tazawwaja mazala fil istimta. Dia akan diuji dengan kadang-kadang dengan istrinya tidak terlalu nikmat, meskipun istrinya cantik, dia tetap akan bermain alat kelaminnya. Na'udzubillah. Mohon maaf ya, kok langsung melek bahas alat kelamin. Tadi bahas ini. Memang sangat menarik. Wala taqroba hadhihi syajarata. Adam dan Hawa itu dibilang, kamu boleh main kejar-kejaran macam-macam, tapi jangan kau buka bajumu, jangan engkau mainkan itu barang. Kalau sudah dimain-mainkan, nanti akan terjadi fatakuna minadh-dhalimin. Kalian berdua akan zalim. Memang hal yang paling melupakan kita kepada Allah itu adalah ya syahwat itu tadi. Tuh. Kalau dikatakan di sini ini dua syahwat itu yang paling membuat lupa dengan Allah itu dua. Makan setelah kelaparan, yang kedua itu ya ketika kita qadha'il hajah, menunaikan hajat kepada istri kita, itu potensinya lupa. Jadi ya Masya Allah, makanya kan sebelum naik kita diajarkan baca basmalah dulu atau macam-macam. Doanya kalau mengumpuli istri ya, bapak-bapak masih hafal apa tidak? Iya. Allahumma jannibna minasyaitani wa jannibis syaitana minna. Ini harus lebih hafal daripada Allahumma barik lana. Iya. Iya, Allahumma barik lana lupa, naik pun juga lupa. Ya, nanti pas keluar itu juga ada doanya. Selesai pun juga ada doanya. Nah, pulang dari masjid naik, ya, pulang kerja naik, belum mandi, belum doa, macam-macam. Makanya kata Allah itu dalam Al-Quran, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Setan itu menyekutui dia, membersamai dia dalam urusan harta dan anak-anaknya. Saat naik bapaknya, anak setannya ikut. Tidak ada Ustaz, sperma dan ovum itu hanya ada satu benih sperma, yang ovum tidak mungkin setan ikut-ikutan di dalamnya. Ya kan kita tidak tahu. Nah, kalau Quran bilang seperti itu meskipun tidak logik, ya bisa jadi, ya kan begitu. Karena ternyata teknologi, ilmu pengetahuan, sains itu tetap lebih lambat dibanding Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita dihantam, orang hanya hafal Quran, orang hanya tahu Al-Quran, tidak tahu sains. Ini tidak apa-apa. Ya, daripada tidak tahu dua-duanya, ya biar. Yang paling gratis itu ya Quran. Ngaji Al-Quran banyak TPQ gratis kalau takut dengan TPQ yang mahal. Tuh. Ya kalau kita mau belajar ilmu sains coba mahal itu. Kampusnya pasti kalau kampus-kampus yang sains ya mahal, buku-bukunya mahal.
Buku sains itu kalau kita beli buku yang harga yang segini itu sudah di atas 200.000, 100.000. Kadang e-booknya saja sudah 100.000. Beli Al-Quran yang besar sekali itu mungkin 100.000. Yang ukuran kecil dengan berbagai warna-warninya 50.000 kita sudah bisa milih. Bahkan lebih mahal lebih murah daripada ya yang kita konsumsi, gitu. Ya, itu ya. Jadi Nabi Adam yang dikatakan wala taqraba hadhihi syajarata itu memang isyarahnya pohon itu di surga mana? Wong di surga kok ada pohon yang dilarang dimakan, padahal seluruh yang ada di surga itu diciptakan untuk orang-orang beriman. Ya, logikanya begitu, sehingga para ahlul thariqah, ahlul mukasyafah mengatakan pohonnya tidak ditanam di surga, tapi ditanam di tubuhnya Adam. Akhirnya dimain-mainkan, terjadilah yang namanya Adam dengan Hawa melakukan hubungan yang belum sah. Loh, berarti kita ini korban zina, Ustaz. Loh, ngawur saja. Pada waktu itu belum ada hukum zina. Hukumannya hanya larangan dan perintah saja. Hukum zina itu nanti ketika di dunia. Ya kita tidak tahu loh ya, wallahu a'lam. Tapi riwayatnya memang begitu. Bahkan Al-Ghazali pun juga membahas itu. Ya, dia itu loh melakukan hubungan sebelum waktunya. Anak-anak kita itu benar-benar dilarang untuk dekat-dekat dengan wanita sebelum menikah itu ya di situ. Khawatirnya nyicil. Ya, tidak Ustaz, tidak ku zinaimi pacarku, hanya ku cium-cium. Hanya ku bonceng-bonceng, hanya ku pegang-pegang. Anaknya orang itu. Ya satu sisi saya ini kalau ngaji seperti ini ya bagaimana begitu? Kan tidak boleh ayyar, tidak boleh mentakyir, menghina orang lain. Kan tidak boleh. Ya artinya bahasa prihatin saja. Mohon kalau kita sebagai ayah sudah terlewat atau sebagai ibu terlewat, dulu terlanjur begitu, banyak-banyak istighfar. Anak-anak kita ini, anak-anak kita dan cucu-cucu kita jangan sampai seperti Nabi Adam, dia terpleset. Itu kalau kita baca lebih panjang, ma usibal mar'u bimusibatin ba'da tazwijihi illa bisa babi taqarrubihim lizina. Tidaklah orang itu diuji dengan musibah yang berat setelah dia menikah, kecuali sebelum menikah itu pernah mendekati zina dan dia belum bertaubat. Hello, punya anak-anak kita, nak cari mainan, mending kamu beli PS lah daripada kamu pacaran main-main PS atau apa. Itu ulama taladzut bil halal itu menjadi lebih baik daripada fi'lul ma'asi. Menikmati sesuatu yang halal daripada pagi kamu pacaran, mending pergi ngopi atau pergi nge-gym, olahraga atau apa, berenang, jalan-jalan itu jauh lebih penting. Ya karena begitu tadi, kesulitan-kesulitan kita setelah menikah itu entah sebab masalah rizki, masalah karir, masalah apapun, ini karena ada pelanggaran kita ketika kita melakukan mendekati zina sebelum kita menikah. Na'udzubillah. Ya Ustadz enak, bapaknya ngerti, kakeknya ngerti, mertuanya ngerti sehingga dijaga. Lah sedangkan kita bagaimana? Itu saya tidak terlalu berani ngomong. Ya, tidak terlalu berani memaksa. Karena kalau saya terus menggunakan gaya, wah saya aman begitu, ya nanti kalau diuji, na'udzubillah. Maksudnya diuji di bagian keturunan-keturunan ke bawah, kan tidak boleh merasa la tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa paling suci. Itu mungkin seandainya saya tidak terlahir di dalam keluarga kami, ya mungkin lebih los daripada jamaah sekalian bisa jadi. Hanya kalau kadang-kadang ditanya, berarti iman tak itu hanya iman warisan? Iya, biar mi warisan, biar mi pas-pasan, yang penting ada. Tidak terlalu membanggakan, juga tidak terlalu menyombongkan, begitu saja yang paling penting. Ini loh ya, penting kalau kita ngaji ihya. Kalau enggak ya, Ustaz, itu orang punya bisnis lokalisasi, namanya Donald Trump, yang punya majalah Playboy, macam-macam, itu jadi presiden Amerika sekarang. Ya sudah, jadi saja Donald Trump.
Kita buktikan nanti di akhirat bagaimana rasanya. Kalau jadi Ustadz ahli dari dulu ya hanya begitu-begitu saja. Lebih baik jadi Donald Trump, ya terserah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kan gitu. Kan dia maksiat Ustadz. Ada sahamnya di sana dan di sini dan hidupnya baik-baik saja. Ya terserah. Wong kita di dalam Al-Qur'an sudah diajarkan alhaakumut takatsuru. Kamu itu akan tetap terbuai dengan memperbanyak melihat yang banyak, melihat orang lain yang lebih banyak di dalam urusan dunia. Kau akan tetap tertarik. Ya Ustadz itu kalau fakir, kalau Ustadznya itu sederhana, ya tidak terlalu menarik. Tapi kalau Ustadznya agak glamor, ya agak ini ya. Tapi ya menarik itu ya penting, tidak menarik juga tidak penting. Jadi kalau kita ngaji itu kayak begitu, pelan-pelan. Hidup kita itu bukan hidup orang lain. Nah, kita membayangkan untuk menjadi orang lain, itu namanya tulal amal. Hidup kita ya hidup kita hari ini. Anak-anak kita tidak maksiat, anak-anak kita tidak melanggar syariat, meskipun belum hafal Quran, meskipun belum memiliki jabatan yang tinggi, meskipun belum punya rezeki yang banyak, itu aman. Nanti di akhirat itu summa yujma'u akan dikumpulkan wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka bisa ngumpul masuk surga bareng-bareng dengan anaknya, istrinya dan keluarganya yang solih beserta keturunannya. Kan enak. Kita lebaran saja ngumpul keluarga enaknya kayak begitu, apalagi berkumpul dengan keluarga besar kita di akhirat. Itu pelan-pelan ya. Nah, kita kembali lagi tentang Nabi Adam yang melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran yang dilakukan Nabi Adam karena belum tasyri', belum ada syariat, itu dianggap sebagai kezaliman. Setelah turunnya Nabi Adam ke dunia, dalam riwayat Nabi Adam diturunkan di mana? Di mana? Di Mekah atau di India? Nabi Adam di India. Kalau kemudian Siti Hawa diturunkan di mana? Di Irak atau di Iran? Di mana? Yes, wallahu a'lam ya, karena riwayatnya itu macam-macam. Yang kebetulan kita semuanya belum lahir di waktu itu. Ya, jadi nanti kan kalau ngomong sejarah itu kan sering kita ngaji terus kemudian dihantam, kamu udah lahir kan? Nah, kemudian beliau melakukan perjalanan yang panjang, kila itu sekitar 800 sampai 1000 tahun, kila 500 tahun untuk berjumpa di Jabal Rahmah. Kemudian mereka dinikahkan. Setelah dinikahkan, kemudian beliau memiliki anak keturunan. Nah, Nabi Adam itu bertaubatnya katanya, padahal fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih, itu kan sudah diajari Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, katanya taubatnya itu masih agak ada kurangnya. Itu kan dzalamna anfusana. Anfusana baru saya, tapi tidak dzalamna anfusana beserta saya melakukan kezaliman kepada istri saya atau bagaimana, sehingga ada efek di antara anak-anaknya Adam, ada namanya Qabil yang berbuat buruk. Itu karena ada sebab sebelumnya, saya tidak tahu ini kebenarannya bagaimana, tapi kita baca saja. Ada kenakalan yang kita lakukan ketika masih remaja, belum taubat, terus kemudian menikah. Setelah menikah ada ujian, entah di keturunan, entah di ekonomi, entah di keluarga, itu ya sebabnya itu. Nah, caranya bagaimana Ustadz taubat? Kita sudah mengkajinya semua toh? Bertaubat. Ustadz, saya lupa dosa-dosanya. Lakukan istiqomahnya Rasulullah. 1 hari tidak pernah kurang dari 70 kali istighfar. Ya. Itu yang menjadikan di antara para ulama itu mengajarkan untuk zikir ba'da sholat jahar itu loh ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu. Saya bukan masalah nyuruh untuk zikir jahar, silahkan. Ya, jadi kalau mau yang zikir jahar atau yang mau zikir sirri munfaridan ya boleh. Nah,
Bayanu fadilatul ju' wa dzammis syiba'. Bab ini menjelaskan tentang fadilahnya lapar dan zam itu apa? Celaan terhadap syiba', perut yang kenyang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atashi. Bersabda Nabi, perangilah nafsumu bil ju'i dengan lapar, wal 'atashi dan haus. Fa innal ajra, karena pahala itu fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah. Karena pahala menahan lapar dan menahan haus itu termasuk pahala seperti orang yang berjihad di dalam sabilillah. Wa innahu laisa min amalin, dan itu bukan satu amal ahabbu ilallah, yang kecuali itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala, min ju'in wa 'atashin, daripada lapar dan haus. Tuh, kita mulai ke papan tulislah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini bab ke-23 tentang memecah syahwat dua syahwat. Syahwat apa? Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kita mengingat sedikit ya, kita kembali di awal-awal juz 3. Di dalam tubuh kita, di dalam manusia itu, ujian manusia itu memang diuji oleh Allah dengan 2 dari luar dan 3 dari dalam tubuh. Kita mengingat sedikit ya, 2 dari luar itu adalah olehnya kita bisa melihat dunia, materi. Terus yang kedua adanya iblis dan setan dan yang lain-lain. Nah, sedangkan yang ada di dalam tubuh kita ada 3. Yang pertama itu syahwat. Syahwat itu yang berhubungan dengan makan dan biologis ya, dan itu. Terus kemudian yang kedua adalah nafsu. Nafsu itu adalah rasa tidak pernah puas, rasa yang selalu tidak puas, pengen nambah. Terus yang ketiga itu adalah diri, jasad kita yang selalu ingin malas dan santai. Nah, ini dalam tubuh kita toh, kemarin kita sudah belajar tentang ini. Nah, kita masuk dalam spesifikasi syahwat. Syahwat perut dan kemaluan. Syahwat perut yang pertama kita bahas tentang masalah perut. Dalam perut ini dia memiliki 1, 2, 3. Kalau dia lapar dalam kondisi kosong, terus kemudian lemah, terus kemudian gemetar. Kalau sudah gemetar jangan langsung asam lambung, bukan asam lambung. Saat itulah dia ketemu dengan rasa khauf. Khauf itu apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kadang-kadang kita berhenti, lapar, lemah, di sini langsung makan. Lapar, gemetar, kita langsung makan. Padahal kalau Rasulullah konsep lapar mengelola perut itu ke sini sampai di sini. Bukan jam makannya pagi, siang, sore atau malam, kita latih. Ya, kita latih. Jadi tidak makan kecuali benar-benar sampai gemeter, sampai saat gemeter itu terus Allah atau la ilaha illallah, atau ya Allah, ternyata tubuhku sudah gemeter dan aku perlu makan, aku lapar. Aku memohon kepadamu ya Allah, datangkanlah makanan yang halal, artinya yang dimasak istriku itu halal, terus kemudian saya makan. Mohon maaf ya, ngajinya harus sampai sini karena ya sebenarnya kalaupun kita langsung pergi ke warung gitu saja ya selesai, Allahumma barik lana gitu. Tapi ini yang dilakukan Nabi, bagaimana Rasulullah itu tidak makan kecuali sangat lapar itu, sampai gemetarnya itu membuat beliau itu takut kepada Allah. Kalau belum muncul rasa getaran itu sampai mendekat kepada Allah, beliau belum makan. Ya, kalau kita baca Munaqobah itu ya, dalam manakib itu,
ma akaltu hatta kilali bihaqqi alaikal kul, gitu kan gitu. Demi Allah aku tidak akan pernah mau makan sampai Allah itu ngomong langsung kepada saya, demi hakku sebagai Tuhan aku telah mengizinkan kamu untuk makan. Itu kalau sampai di situ lebih horor lagi. Nah, kalau kita kan malah bikin gara-gara. Adakah? Iya. Terus kini kenyang masih adakah? Gitu. Ya, ini ya. Kondisi pertama adalah kondisi lapar. Nah, kalau sudah laparnya di sini kemudian kita makan, makanan kemudian kalau di sini kemudian kita makan, maka makanannya ini dia masuknya adalah makanan istilahnya darurat. Sudah butuh betul. Darurat itu butuh. Bahaya kalau tidak makan. Kalau darurat, seandainya di dalam makanan ini ada yang kurang syarat, dia itu tubihul mahdurat, dianggap makanan suci. Makanan yang suci menjadi darah yang suci, darah yang suci menjadi energi yang suci. Dia akan mudah diajak untuk sholat, ngaji, tidak gampang lemes. Ya, kayak tahu-tahu saja Ustadz. Ya mohon maaf, bukan mau menggurui, hanya membaca saja. Tapi coba dilatihlah seminggu sekali saja. Kalau pas libur tidak terlalu sibuk, coba pagi hari ya kita mungkin minum 1 teguk atau bagaimana, sholat subuh, nanti ketika sarapannya nanti dulu sampai benar-benar gemeter, sampai benar-benar itu kerasa Allah gitu. Nah, ya dah. Kondisi perut yang kedua itu adalah kondisi sedang, kondisi tengah-tengah. Kondisi yang tengah-tengah itu hendaknya kita latih, dia sudah tidak terlalu gampang lapar. Dia itu kayak sedang-sedang saja. Nah, di sini yang baik mulai kita latih puasa. Ini dilatih puasa. Sehingga puasanya kita ini pahalanya juga besar. Bukan pindah makan, bukan pindah makan. Saya tanya ibu-ibu, anggaran bulan biasa dengan bulan Ramadan mahal mana? Mahal Ramadan, Ustaz. Kalau hari-hari biasa pagi paling sarapan bubur, nanti siang terus kemudian baru makan berat, makan sore atau makan malam cukup dengan ikan sayur. Kalau Ramadan, Bu, ya sebelum makan jalan kote wa akhwatuha. Kemudian habis maghrib makan berat ya harus ada ayam dan dagingnya. Habis tarawih kemudian ada buah-buahan macam-macam. Nanti bangun tidur sahur itu ya harus begini dan begitu. Anggarannya lebih mahal. Puasa yang begitu bagaimana? Puasa yang dalam kacamata ihsan, dalam kacamata akhlak, ini puasanya orang awam, orang rendah itu mindah makan. Biasanya makan siang, makannya ganti malam. Sehingga efek puasanya tidak terlalu bagus. Kalau bisa ya ini dulu. Nah, kalau sudah ini nanti puasanya jadi enak. Buka puasa cukup dengan mungkin ya 1 teguk 2 teguk. Cukup dengan jalan putihnya 1 atau 2 meskipun bukan kurma. Makannya harus, buka puasanya harus sunnah, Ustaz. Harus ada kurma nabinya, harus ada kurma ajwanya. Iya, kurmanya dimakan hanya 3 butir. Nah, sirupnya, es buahnya, macam-macam. Nah, ini pelan-pelan ya. Terus kemudian dalam kondisi dalam kondisi kenyang, apa yang dilakukan seseorang untuk kenyang? Dawamul wudu. Dawamul wudu. Dawamul wudu itu apa? Harus jaga wudunya kalau orang dalam kondisi kenyang. Error, orang kalau perutnya kenyang itu dia tidak bisa mengontrol beberapa bagian dari tubuhnya, terutama adalah lisan dan kemaluan. Ini dawamul wudu. Banyak wudu gitu. Kalaupun wudu ya tidak harus sesempurna ketika kita wudu dalam sholat. Itu kalau di kemarin kita bahas tentang bab wudu di juz 2 kan, kanan nabiyyu yatawaddu fi kulli ahyanin ba'da qada'i hajatin au idza kharaja anhur rih. Nabi itu kalau beliau itu setelah buang hajat entah pipis atau BAB itu wudu. Wa wudu'uhu yasiran, dan wudunya itu ringan.
Ya wudhunya ringan itu ya mungkin diambil wajibnya saja, hanya 4 gerakan. Niat, basuh muka, gerakan pertama. Basuh tangan enggak 3 kali, ya kanan kiri. Setelah kanan kiri, terus kemudian yang nomor 3 apa? Membasuh bagian dari kepala sedikit, terus kemudian membasuh kaki. Itu enak. Nah itu saya lakukan. Kadang-kadang kan saya contohkan, jika teman-teman ngopi dengan saya kan, kadang-kadang saya ke kamar mandi dan sebagainya. Itu saya kasih lihat, sebenarnya ngasih lihat. Kalau tahu, keluar kok Ustadz Ali basah-basah, oh berarti dia sedang wudhu. Kenapa? Berpotensi makanannya banyak, minumannya banyak, saya akan keceplosan ngomong yang tidak tepat, berpikir yang tidak tepat. Bisa jadi dalam hal apapun, ketika kita bersama itu bisa berkelahi kita nanti di situ. Ya awalnya hanya debat-debat kecil, tapi lama-lama ya bisa jadi sakit hati macam-macam. Nah, cara mengobatinya yang pertama itu kalau dia dalam kondisi kenyang, dawamul wudhu, kuatkan dia dalam berwudhu. Kalau tidak wudhu, pakai yang nomor 2, iqomis sholah walau rakaataini, dipakai sholat meskipun hanya 2 rakaat. Atau yang nomor 3, untuk membaca Al-Quran, ya ini satu paket, Al-Quran sekitar 30 ayat. Kekenyangan kita itu tidak akan haijan, rasa kenyang kita itu tidak akan membuat kita salah langkah dan salah sahwat kemaluan. Nah, ini kalau lihat apa-apa gampang berdiri burungnya itu, ini terapinya. Ya katanya kita, betul? Kalau saya juga begitu. Ustadz sampai hari ini kenapa kok tidak kelihatannya kalau dengan perempuan kok tidak sinyalnya kok tidak kencang? Masih muda jadi Ustadz kok enggak kencang? Kencang. Sebenarnya hanya terkendali. Banyak orang itu sebenarnya enggak kencang tapi enggak terkendali, sehingga kesannya liar gitu saja. Naik ibu itu 1 kali keluar sudah lemes, ngomongnya mau nambah, mau ini. Gimana caranya? Tidak Ustadz, kata guru saya kalau tambah itu nanti juga tambah energinya. Siapa yang menjamin? Nah, kalau mau nambah ini resepnya juga, ini kuat ini. Dalam kondisi lapar, bagaimana lapar, setelah lapar kemudian dilatih seperti ini. Ya ini ya, jadi ngaji kita di pagi hari ini tentang bagaimana mengolah perut sehingga perut ini tidak membuat kita gampang salah bersikap, berbicara dan sebagainya. Karena perut yang kenyang itu mematikan otak kita. Perut yang lapar tapi laparnya itu mendekatkan diri kepada Allah sampai gemeter, sampai membuat kita itu khotirnya, kerentek hatinya, getaran hatinya itu dekat dengan Allah, dia akan membuat kita ngomongnya ya baik, perilakunya ya baik, sehingga output dalam perilaku kita juga hal-hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit dulu ya. Masih banyak ini kalau mau dilihat dalil bahayanya perut. Tapi satu saja dulu. Nanti kapan-kapan pertemuan yang akan datang kita bahas lagi. Silahkan kalau mau bertanya.